Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik penting seputar agama, pemikiran, dan kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perbincangan, yaitu tentang hijab dalam Islam. Bersama kita akan menyimak pandangan dari Kumaila Hakimah, yang membahas hijab dari sudut pandangnya, serta tanggapan dari Ustadz Felix Xiao, yang menjelaskan bagaimana hijab dipahami dalam ajaran Islam. Perbedaan pandangan seperti ini seringkali muncul, sehingga penting bagi kita untuk memahami dalil, konteks, dan tujuan dari syariat tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya penjelasan yang disampaikan? Mari kita simak bersama pembahasannya dalam video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami konteksnya. Aku selalu ngerasa aku nggak suka pakai jilbab. Jadi kadang-kadang misalnya aku suka ke Ancol kayak tengah malam, aku cuma pengen nggak pakai jilbab, pengen ada angin gitu. Pokoknya ini aku nggak betah pakai jilbab tuh, aku nggak suka. Tapi aku nggak bisa keluar dari jilbab karena itu part of my identity gitu. Aku tanpa jilbab apa bener seumur hidup ya itu gitu. Nah, udah gitu ditambah lagi aku adalah ustazah lokal. Kayak gimana caranya aku buka kerudung. Terus aku mikirnya kalau aku buka kerudung, aku akan lose people trust. Maksudnya siapa yang mau ngaji? Kan aku guru ngaji, siapa yang mau ngaji sama Mela nih tahfiz Quran guys. Kalian kasih ayat apapun dia bisa langsung sambungin saat itu juga. Karena aku suka banget Quran kan. Maksudnya suka banget in a level aku bisa baca itu ribuan kali in a critical manner. Dan aku akan, pokoknya aku suka banget Quran. Jarang ketemu cewek kan suka Quran. Biasanya suka Harry Potter, suka Twilight. Ini buku kesukaan Al-Quran. Sebut ayat berapa, ribuan kali dibaca gitu. Ini calon istri idaman sekali. Kayak pokoknya aku suka banget Quran. Dan itu kan kayak part of my hobi yang udah jadi identitas gitu. Kayak aneh aja kalau misalnya aku jadi akademisi studi Quran yang ngajar ngaji so pakai kerudung gitu. Terus ya itu masalah identitas ya. Kenapa buka lagi? Nah tapi aku ngerasa itu nggak represent my identity, karena kerudung itu kan simbol ideologi yang keras ya. Maksudnya dengan memakai jilbab itu sama aja mengumumkan pada dunia, aku adalah orang Islam yang taat loh guys. Iman dan takwamu sudah ini. Itu aku nggak resonate sama itu. Ya aku nggak mau ngumumin itu. Dan aku juga, ya maksudnya kalau misalnya teman-teman udah nonton konten-konten aku sebelumnya, aku banyak mengkritik dogma-dogma Islam gitu. Jadi kayak aku enggak. Walaupun Mela sangat suka dengan Al-Quran, tapi ya Mela bisa kritisi dogma ajaran-ajaran yang dan aku enggak resonate with everything. Aku enggak punya mental samina wa atona, enggak relate. Oke, enggak ngerti itu apa. Itu aku dengar maka aku taat gitu. Jadi apapun yang diajarkan agama, ikut-ikutin aja, nggak usah dipertanyakan. Ini konten aja forbidden Christian. Kenapa lepas hijab? Forbidden sekali sepertinya. Terus aduh, aku alasannya jadi banyak ya. Karena kalau Vanita di masa lingkungan nggak mendukung aku buat buka jilbab. Ya, ini berbeda ya. Kalau aku kan pakai hijab dan nggak pakai hijab itu terpengaruh sekali sama lingkungan. Nah, sedangkan Mela, walaupun lingkungannya seperti itu gitu, seorang ustazah, tapi memang ada gejolak spiritualitas pribadi yang kayak ini enggak gitu. Oke. Nah, terus ada lagi masalah komunitas cewek-cewek muslimah. Di dalam komunitas cewek-cewek berkerudung ada hierarki sosial lagi nih. Oke. Antara jilbab stylish, jilbab medium gitu kayak santri Jawa gitu lah, sama jilbab panjang. Dan mereka tuh di circle mereka masing-masing. Mereka ada pengajian, tapi biasanya yang majelis taklim kerudung panjang aja, yang stylish sama yang stylish aja, yang kayak santri Jawa gitu yang kerudungnya medium gitu, ya mereka hangoutnya di situ-situ aja. Itu tuh segmented. Dan aku ada ngelihat kayak apa ya, ada attitude holier than thou gitu. Jadi
ada yang ngerasa lebih baik satu sama lain. Misalnya stylish lebih ngerasa lebih baik daripada yang jilbab lebih kampungan. cantik gitu. Ya, udah gitu yang jilbab panjang ngerasa lebih menutup aurat. Mulia. Karena yang jilbab medium tuh masih kelihatan lekuk badannya. Atau yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak mau part of this group. Dan aku nggak mau part of dimana aku kelihatan kayak aku perempuan suci. Aku nggak mau. Aku tidak merepresentasikan perempuan suci. Aku juga nggak mau merepresentasikan perempuan hipokrit gitu. Yang mana aku nggak suci tapi aku pakai kerudung. Gitu. Oke. Dan ada alasan lain juga, aku nggak mau jadi aurat. Aurat itu kan kayak social construct. Gimana nggak mau jadi aurat? Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau jadi perempuan kan di Islam semua badan kita kan aurat nih, kecuali muka sama telapak tangan. Ini tangan, telapak atau ini tangan? Ini. Nah, aku masa semua badan aku aurat sih? Kayak aku nggak mau nerima that notion, itu aku tolak. Dan sebagai perempuan berkerudung, kalau rambut kayak keluar-keluar ada yang ngingetin, atau kalau misalnya bajunya ketat dikit ada yang ngingetin terus, ya mungkin karena mereka ngelihat aku pakai kerudung, ya berarti kan aku ngikutin aturan berkerudung. Tapi kan sebenarnya aku cuek. Tapi diingetin kayak gitu terus tuh sebel, atau kadang diomongin juga. Misalnya kayak pakai kerudung tapi make upnya tebel gitu, atau pakai kerudung tapi apa gitu. Udah nggak tahu aja nih tahfiz Quran, ustazah gitu kan. Terus sholat duhanya berapa kali, tahajudnya berapa kali gitu. Nah, tapi that's the thing gitu. Jadi hijab itu jadinya kayak embel-embel di luar. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya di belakangnya kayak gimana gitu kan. Aku nggak pernah nemu orang lain yang kayak sekali sholat 5 halaman karena sekalian murajaah. Aku waktu itu sekalian murajaah gitu. Jadi ngulang hafalannya pakai sholat. Nah, tuh. Itu karena aku suka banget sama Quran ya. Tapi sebenarnya dibalik semua alasan kenapa buka kerudung, alasan yang paling penting adalah aku merasa aku lebih cantik. itu alasan yang paling penting. Paling penting, kayak rambut aku cantik guys. Padahal banyak yang bilang, oh setelah berhijab kamu makin cantik gitu. Tapi mereka merasakan sebaliknya gitu. Kayak kalau pakai hijab jadi adem, kalau buka hijab panas. Lebih hot gitu. Itu alasan paling penting sih sebenarnya. Kayak aku lebih suka aku yang gak pakai hijab. Gitu. Ini ya, alasannya dalam satu video kenapa lepas hijab dan aku suka Quran. Kalian akan menemukan 2 keyword yang kontradiktif itu dalam satu video ini. Makanya aku aneh banget ya. Ya benar, ya itu aneh benar. Tapi sebenarnya Fani takut gak sih sama kayak reaksi orang, reaksi teman-teman, keluarga tadi yang dukung ya? Soalnya kalau misalnya kayak artis-artis nih ya, kalau ada yang pakai kerudung atau buka kerudung tuh kayak publik hebohnya kayak unnecessary gitu. Kayak kalau pakai hijab ya jadi tambah cantik, jadi adem, auranya keluar apa gitu. Terus kalau buka kerudung pada kayak pada marah, pada kecewa. Ya, mungkin karena memang dari awal mungkin aku masuknya tuh kalau ada kategori tadi itu aku hijab abangan kali. Abang gitu ya, ambangan gitu kan. Jadi kebetulan nih teman-temanku yang dari SMA itu, yang pas SMA memutuskan untuk berhijab, pas kuliah banyak juga yang lepas, Mel. Oke. I'm not the only one gitu. Nah kalau dari keluarga kan ya udah kan malah ngedukung gitu. Pas akhirnya aku buka hijab, aku kuliah semester akhir, teman-temanku lihat, hah buka, oh buka, udah gitu doang, udah gitu aja gitu. Nggak yang gimana gitu. Terus ya udah aku akhirnya melanjutkan hidup, menyelesaikan masalahku, melakukan eksplorasi, mencari jati diri, dan aku juga punya perjalanan spiritual sendiri. Jadi kayak ya untuk diriku kebetulan aku nggak tahu lah ini beruntung atau nggak beruntung ya. Jadinya ya biasa aja gitu. Ini kalau Mela beda deh kayaknya. Nggak ada teman sekolah aku, teman kuliah aku yang buka kerudung, nggak ada. Jangan malah makin panjang. Gak juga sih, tapi istiqomah. Karena kalau di teman kuliah kebanyakan hafal Quran juga. Ya teman-teman sekolah ya teman lulusan pesantren juga gitu. Jadi kayak yang buka kerudung tuh jarang banget. Dan kalau ada yang buka kerudung pasti jadi bahan omongan. Benar. Jadi keputusan untuk buka kerudung tuh berat. Belum lagi keluarga besar. Dan belum lagi masyarakat sekitar tuh. Ya apalagi Mela punya titel kan,
Mela tahfiz Quran, guru ngaji, ustazah. Jadi sebenarnya secara lingkungan aku benar-benar ada rasa takut orang reaktif. Ternyata pas aku buka kerudung benar pada reaktif. Tapi rasa happy karena aku ngerasa aku tanpa kerudung itu lebih merepresentasikan identitas aku. Itu lebih gede ya rasa happy. Tapi Jadi, hal yang paling reaksi yang paling gak enak yang pernah Mela alami apa? enggak. Mungkin yang paling emosional pasti dari keluarga sih. Ada dibilangin apa gitu yang menyakitkan atau gimana? Anda tolong jangan bikin saya menangis. Tidak sebab saya. Saya hadir di sini ceritanya mau meringankan gitu kan, meringankan beban emosional. Ternyata Karena sebenarnya lagi-lagi nggak seberapa sama rasa senengnya sih. ketutup. Tapi rasa takut dialienasi itu ada. Ternyata emang kejadian. Tapi dampak secara mental tuh nggak terlalu signifikan gitu. Dan aku juga biasanya bercandain aja. Kalau ada orang nanya serius gitu, kenapa buka kerudung? Bosan aku udah buka kerudung. Atau Malah tadi takut. iya, Bosan. biasanya aku nggak pernah jawabin serius sih. Biasanya kayak soalnya aku cantik kan pakai kerudung gitu. Jadi harapan aku sih supaya yang nanya ketawa. Tapi biasanya enggak sih, yang terjadi yang Malah makin marah. Iya. Ngeselin ya anak. Ngeselin. Tapi mungkin yang apa ya, yang perlu jadi catatan penting itu sebenarnya keputusan pakai jilbab nggak pakai jilbab tuh harusnya kayak keputusan pribadi ya nggak sih, bukan keputusan publik. Nah itu dia sebenarnya mungkin bisa dibandingin ya antara pengalaman Mela dengan pengalamanku. Pertama lingkungan itu ngaruh banget, ya kan. Tapi ngaruhnya di sini bisa jadi dua mata pisau nih. Satu ya kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu pengen anaknya berkerudung, masukkanlah ke lingkungan yang religius gitu. Tapi di satu sisi lingkungan yang religius ini ya mungkin bisa jadi menciptakan peer pressure atau segala macamnya, dan jadinya itu bukan panggilan pribadi gitu. Kalau di aku kan panggilan pribadi, walaupun sebenarnya kalau aku evaluasi bisa aja jadi kayak I was just trying to fit in gitu. Kalau Mela kan memang peer pressure banget, pressure dari segala macam sisi gitu kan, harus berkudung gitu. Tapi despite all the lingkungan, kita juga nggak bisa underestimate perjalanan spiritual pribadi gitu kan. Ya kayak Mela, walaupun Mela berada di lingkungan religius, tumbuh di lingkungan religius, tetap panggilan itu, gejolak itu ada gitu. Dan aku juga ngerasain setelah aku lepas hijab gitu, aku juga punya perjalanan spiritual sendiri. Aku membandingkan satu agama dengan agama lain, dan ya sampai sekarang ya aku ngerasa aku nyaman dengan spiritualitasku. Aku merasa aku bisa menjaga standar moral secara umum. Dan pertanyaan apakah aku beriman, apakah aku bertakwa, Forbidden question. apakah aku itu adalah ranah personalku, dan mungkin yang tahu cuman aku, Tuhan atau alam gitu kan. Yang tahu itu kan ranah personal banget. Soalnya salah satu apa ya, tujuan ini kita ngomongin tujuan hijab kali ya Mbak ya. Tujuan hijab kan supaya ya itu tadi kan, kita berada di koridor bahwa kita punya tanggung jawab ya, kalau sudah berhijab ya kamu adalah wanita yang harus begini. Tapi nyatanya kan enggak gitu kan. Kita bisa ngelihat ya, ada aja cewek berhijab yang clubbing gitu kan. Ayo ada. Clubbingnya pakai hijab lagi. Terus ya kita tahu lah ada aja yang orang berhijab tapi dia enggak, kelakuannya tuh jauh sekali dari ekspektasi orang yang berhijab gitu. Sedangkan ya aku juga bisa banyak mengenal orang dia gak pakai berhijab tapi Punya better moral ground. better moral ground, better attitude, better manner, dan lalala gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk merepresentasikan itu, jadi ya beat the purpose sih, karena kita bisa melakukan itu tanpa ada embel-embel keagamaan tertentu yang melekat pada kita gitu. Tapi biasanya argumen hijabers juga emang gitu. Maksudnya orang yang pakai hijab argumennya ya kita nggak suci gitu.
Tapi itu adalah ekspresi ketaatan pada Tuhan dan menutupi aurat dari mata lelaki. Itu sebenarnya yang bikin, selama aku berhijab aku tuh selalu suzon sama para laki-laki. Menyamaratakan pasti laki-laki ini jelalatan semua gitu. Ini jadi sebenarnya penghinaan kedua gender ini ya gitu. Ya coba para laki-laki komen, emang kalian sejelalatan itu ya sampai cewek-cewek tuh harus dibungkus rapat semua gitu. Ya padahal banyak juga kan para hijabers yang jadi kena catcalling gitu. Benar, dan sexual harassment juga, maksudnya itu nggak mengurangi risiko sexual harassment buat. Aku pernah baca sebuah studi, aku lupa ya exactly di negara mana, ya salah satu negara Timur Tengah lah, Saudi Arabia atau apa ya gitu. 90% korban pemerkosaan di sana adalah yang pakai hijab gitu ya. Ini di sebuah masyarakat yang sebagian besar udah dibungkus nih gitu, tapi ya terjadi aja gitu. Jadi mau dibungkus kayak gimana lagi gitu. Jadi ketika culture berhijab udah di-enforce secara rulings and cultural, kayak tetap aja terjadi itu, karena kayak masalahnya di laki-laki yang nggak punya self control ya kenapa nggak laki-laki yang dikebiri gitu, kenapa perempuannya yang jadikan gitu. Tapi mungkin evolutionally speaking nggak panjang. Itu mungkin ada urusannya sama sexual jealousy-nya para laki-laki dan protect, dan itu bermuara ke overprotectivenya bapak-bapak. Ya silakan bikin video selanjutnya tagih ya guys, tagih. Kenapa laki-laki jelata? nanti aku bikinin topik sexual jealousy ya. Oke. Dari sudut pandang evolusi. Ini kepanjangan. Kalau Fanny punya pendapat nggak sama lembaga atau institusi atau negara yang mewajibkan pakai jilbab? Dari tadi kan kita ngomong jilbab itu kan pilihan private, urusan kita pribadi, perjalanan spiritual kita. Kalau misalnya itu diatur oleh institusi gitu atau otoritas, Anda punya pendapat nggak? Kalau misalnya ada sebuah institusi atau bahkan negara yang punya otoritas sampai sebegitunya, itu mungkin berarti ranahnya bukan hanya hijab ya. Berarti institusi dan negara itu sudah basisnya berdasarkan suatu agama. Oh iya sih. Ya kan, anjuran atau instruksi untuk berhijab kan itu datangnya dari Islam, ya kan. Yang mungkin malah yang lebih tahu ayatnya di mana, dan itu tertuang kan di Al-Qur'an. Berarti negara atau institusi itu mendasarkan filosofinya itu berdasarkan suatu agama. Sedangkan ya kalau di Indonesia sendiri, ya aku nggak tahu itu di mana. Indonesia sendiri kan kita kan heterogen gitu. Jadi menurut aku itu kurang fair gitu, karena ya penduduknya nggak ini doang gitu, nggak para Muslim doang gitu. Dan kalaupun Muslim belum tentu dia mau pakai kerudung. Nah, karena itu tadi kan dari pengalaman kita gitu, lingkungan ngaruh, tapi don't underestimate the individual spiritual journey-nya gitu. Tapi ngomong-ngomong spiritual journey, sebenarnya aku nggak punya datanya, tapi kecurigaan aku pada distribusi normal, mungkin orang-orang nggak punya personal spiritual journey. Mereka lebih kayak ikut lingkungan aja, kayak asal fitin aja. Maksudnya mereka nggak search for meaning, nggak search for truth, nggak search for wisdom. Ya ikut-ikut aja. Nah, tapi itu jadinya yang bikin anjuran itu beat the purpose, karena orang nggak punya spiritual journey kan. Hanya kan apa tadi yang kata Mela, dengarkan dan taati gitu kan. Jadinya nggak bisa merepresentasikan apa yang diharapkan dari gunanya jilbab tadi. Gitu kan. Misalnya jadi, "Woi, saya adalah perempuan yang beriman dan bertakwa," atau "lindungi dari laki-laki." Dan ya kita udah tahu realitanya, banyak studinya gitu kan. Statistiknya ternyata nggak gitu-gitu juga gitu. Jadi dengan tidak ada missing deep spiritual journey tadi, malah jadi nggak dapet tujuannya. Ya nggak sih? Nah, aku tuh sebenarnya against banget sama kebijakan-kebijakan mewajibkan pakai kerudung. Mau itu institusi pendidikan, mau itu apalagi negara ya. Atau daerah, itu kayak pakaian tuh harusnya gimana ya, kerudung itu adalah simbol ideologi keras gitu. Yang ya tadi itu dengan pakai kerudung tuh kita kayak ngumumin, "Hai guys, aku beriman dan bertakwa," gitu. Nah itu tuh kayak apa ya,
nggak serk aja sih. Kayak biarkan itu ya ketika dia ya kayak orang inilah ya beribadah haji gitu ya. Ya kalau misalnya mampu dan sudah siap ya silahkan berhaji, tapi jangan disuruh gitu. Kayak nggak sih? Ya walaupun beda ya, kalau hijab kan memang wajib, sedangkan kalau haji kan dianjurkan kalau mampu. Tapi kalau ngomongin realita ya, kayaknya manusia secara umum lebih banyak yang butuh disuruh daripada bisa nyari sendiri. Maksudnya itu kalau misalnya ada pasti kan udah kebayang kan masyarakatnya gimana. Nah karena banyak masyarakat yang justru nyarinya perintah praktis, pakailah kerudung gitu, dapat pahala masuk surga. Karena ada orang-orang yang berkerudung ya cuma karena ya balik lagi karena circle-nya juga. Masuk pesantren ketika masih SD, circle-nya berkerudung semua, dia akhirnya kerudungan. Dia dipaksa sama orang tua, bukan dipaksa, dia dibiasakan berkerudung dari kecil, maka ketika dia sudah gede, dia memandang ya inilah pakaian dia, itu juga terbiasa. Tapi permasalahannya adalah bukan hanya masalah terbiasa atau tidak, tapi permasalahannya dia ngerti nggak kenapa dia berkerudung. Dari tadi ini ada banyak yang fans sama kita ya. Itu kan ya. Belum ada makanan tapi sudah ada ini ya. Sudah lalu. Oke. Nah, jadi kita memastikan apakah dia itu paham atau tidak dengan apa yang dia lakukan, kan gitu kan ya. Nah, maka kita kasih tahulah dari awal. Abi nulis buku judulnya Yuk Berhijab. Kita kasih tahu pada mereka bahwasanya hijab ini bukan hanya sekedar pakaian, tapi hijab ini adalah bentuk ketaatanmu terhadap Allah. Artinya ketika Abi di awal, Umi di awal membesarkan kamu, Abi dan Umi berusaha dong untuk membiasakan kamu. Ada orang bilang, gak usah dipaksa dari awal, daripada nanti dia gede buka kerudung. Bro, orang-orang yang seandainya dipaksa atau dibiasakan dari awal saja, itu masih bisa buka kerudung. Apalagi orang-orang yang dari awal nggak dibiasain. Itu maksudnya. Artinya ya kita coba untuk kasih tahu, ini bukan hanya pembiasaan, tapi ini adalah bagian daripada ketaatan kamu terhadap Allah. Maka ketika kamu misalnya contoh pergi sholat, kamu pakai mukena. Kenapa kamu dan orang-orang pakai mukena? Karena sadar betul kamu lagi menghadap kepada Allah. Allah lagi lihat kamu ketika sholat, kan gitu kan ya. Nah maka ketika Allah melihat kamu ketika sholat, maka Allah yang sama itu melihat kamu juga di luar sholat. Ini yang kita kasih tahu pada orang. Umi juga ketika berkerudungan juga diajarin gitu kan ya. Bahwasanya ini bukan hanya sebuah identitas seperti pecinya orang-orang yang pecinya yang dipakai oleh laki-laki. Tapi ini adalah kemudian bagian daripada benar-benar sebuah ketaatan terhadap Allah. Nah ini yang kemudian kita sampaikan pada anak-anak kita. Termasuk kita sampai pada orang-orang yang lain ketika kita membahas tentang hijab yang syar'i, bahwa ini adalah ketaatanmu terhadap Allah, dan bukan hanya ketaatanmu terhadap Allah juga, ini juga mempengaruhi kehidupanmu di dunia. Karena kenapa? Kita sering jelasin juga, orang-orang berpenampilan tertentu akan menarik orang-orang yang tertentu pula. Kalau ada orang misalnya berpenampilan dia itu mohon maaf semuanya kebuka, ya otomatis yang datang kepada dia adalah orang-orang yang suka yang terbuka itu. Atau gampangnya gini lah, kalau misalnya cowok ya, ini Abi nggak tahu semua cowok atau enggak, tapi Abi bisa katakan hampir sebagian besar cowok begini. Dia ketika ngeliat orang kerudung, dia pasti nggak akan berani macam-macam. Minimal dia tahu bahwa cewek ini sudah menghargai dirinya, karena itulah dia akan menghargai orang itu. Karena dia udah ngehargain. Beda dengan kalau misalnya kemana Abi ada podcast juga sama Dr. Richard dan Young Lex itu, mereka bilang tapi ada juga ustadz yang kerudungan tapi kelihatan kemana-mana. Kerudungan tapi kebuka malah kelihatan lebih seksi dan segala macam. Nah itu pasti digoda tuh. Kenapa? Karena dia seolah-olah ingin gampangnya gini lah. Nutupin tapi kayak malah bikin penasaran gitu ya. Bukan deh, mancing. Oh iya, memancing. Mancing. Jadi tahu nggak sih sebenarnya tanpa sadar perempuan tuh tahu dirinya tuh menarik. Dan menarik di mana mereka juga udah tahu. Maka kadang-kadang mereka pakai pakaian sesuatu untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu supaya laki-laki ngeliat dia. Nah maka laki-laki juga ngerti bahwasanya cewek itu berpakaian itu untuk dilihat oleh dia, maka dia menghormati perempuan itu dengan cara apa? Disuit-suitin. Karena ya akhirnya kan maunya kamu diperhatiin, nih gue perhatiin nih. Kan kamu maunya diliatin, nih gue liatin nih. Bisa dipahami nggak sih, Dek? Nah jadi itu adalah sesuatu yang bersifat internal. Kita jelasin juga kepada CC, kita jelasin juga kepada Ayah. Ini bukan cuma pakaianmu loh, gitu kan ya. Ini adalah identitasmu dan ini adalah ketaatanmu terhadap Allah.
kita juga jelasin kepada dia bahwa ini nggak ada hubungan dengan kamu masih berbuat dosa atau tidak. Umi masih buat dosa, Abi masih buat dosa, dan kita jelasin kenapa sih dulu Abi milih Umi gitu kan ya. Karena orang-orang tuh akan tertarik satu sama lain, yang satu frekuensi. Sebelum Abi masuk Islam, Abi nggak akan tertarik sama Umi. Dan ketika Umi sudah berkerudung, cara pandang Abi juga berubah ketika Abi sudah masuk Islam. Abi jadi suka. Nah itu adalah dua itu. Jadi pertama tentu aja kita akan jelas orang tua manapun ketika anaknya ketika memutuskan buka kerudung atau buka jilbab ya, buka aurat lah setelah kerudungan. Sekali lagi kita nggak bahas gimana Ustadz, ada yang lain juga, anak-anak orang lain juga pada belum kerudungan. Kita nggak bahas sih. Kita cuma bahas kekhawatiran kita pribadi aja. Seandainya gimana kalau Cece tiba-tiba buka kerudung atau memutuskan buka kerudung, berarti Umi akan tadi ya akan datang. Terlepas apapun yang sudah kita lakukan, kita milih yang baik, kita kasih pemahaman yang baik. Tapi kalau dia udah memutuskan buka aurat, Umi akan datang dan Umi akan ngajak ngobrol. Apa yang mau Umi ajak ngobrol? Pertama kali apa? Tentunya pasti Umi bertanya alasan dia ya, alasan dia kenapa gitu loh. Ini simulasi ya? Ya simulasi. Simulasi. Abi yang beralasan ya, alasan. Ya. Jadi gini loh Mi. Makin sulit ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini loh Mi, kan hidup kita itu kan hidup kita sendiri ya. Apa namanya? Aku itu bukan Umi, Cece itu bukan Umi, Cece itu juga bukan Abi. Abi adalah seorang ustadz. Umi adalah seorang penjual hijab, gitu kan ya. Nah, tapi Cece bukan Abi dan Cece bukan Umi. Cece adalah Cece, bukan Abi dan Umi. Cece adalah dilahirkan dari Abi dan Umi, tapi Cece punya kehidupan sendiri. Nah, jadi ini nggak ada hubungannya dengan Abi dan Umi, ini keputusan Cece aja. Kenapa? Karena percuma kan Umi kalau seandainya Cece itu kerudungan tapi Cece itu nggak ridho. Karena ridho ada di NTV ya. Kan percuma ya kalau seandainya Cece itu nggak kerudungan tapi Cece itu nggak rela, nggak ikhlas. Masih belum ikhlas gitu ya. Yang penting kan bukannya Islam tuh bilang hati itu yang paling penting. Ya. Bukankah kalau kita kerudungan tapi kita masih berbuat jahat, berbuat dosa itu adalah sesuatu yang salah karena kita nggak memahami esensinya. Nah, sekarang tuh Cece lagi mau nyari esensinya kerudung ini apa. Yang penting hatinya dulu siap, nanti bisa jadi Cece akan kerudungan lagi. Nah, gimana? Itu alasannya. Kalau Umi ngedenger Cece ngomong seperti itu, tentunya boleh. Boleh. Maksudnya boleh dia mencari, gitu ya. Boleh dia mencari, bertanya. Kemudian ya memperkuat lah mungkin akidah ya, berarti masalah akidahnya dia kan yang mungkin lagi goyah atau mungkin lagi bimbang gitu kan ya. Karena orang-orang lain nggak kerudungan, dia ngelihat orang-orang yang lebih pintar tapi bukan muslim. Ya, tapi jangan buka kerudung dulu gitu maksudnya. Jadi pasti Umi minta kamu boleh mencari, kamu boleh bertanya sebanyak-banyaknya, bahkan nggak usah cuma dari Abi gitu kan ya. Kamu boleh bertanya kepada orang lain misalkan kalau memang kamu kepengen lebih yakin kayak gitu. Karena bisa jadi kan selama ini kan mungkin kalau sama kita bisa jadi dogma gitu kan ya. Makanya di sini silakan aja kalau Cece kepengen mencari dalam hal ini keyakinan ya, lebih mantap lagi berhijab, tapi jangan dilepas dulu gitu maksudnya. Karena apa? Karena di sini Cece kan bilang ke Umi gitu kan ya, kalau Cece lagi ragu nih, lagi kepengen mencari nih. Nah, proses mencari itu coba untuk dijalanin dulu gitu loh. Jadi jangan serta-merta untuk ngelepas hijab baru mencari gitu loh. Karena kenapa? Karena Cece sudah balik dan di situ sudah ya terkena beban dosa pahala di situ gitu kan ya. Jadi jangan dibuka dulu gitu loh. Terus kalaupun seandainya ya Bia, misalkan dia nggak mau ya menerima masukan kita, Umi kasus yang terjadi misalkan dia kan prosesnya kan lagi misalkan dia kuliah di mana misalkan ya Umi lebih baik cabut dia gitu kan ya, cabut, karena kalau kita semakin jauh dari kita gitu kan, itu makin kita nggak bisa berkomunikasi dan nggak mungkin Umi nemenin dia. Kalau dia marah ketika, wah Umi jangan gitu dong, ini mah kayak perang kita nih. Aku bilang nggak mau kerudungan, terus tiba-tiba Umi nggak boleh aku untuk kuliah di sini. Iya. Tentunya kalau seandainya ini pasti Umi siapin ya, misalkan di situ tadi Umi udah datang, kemudian juga nanti Umi mencoba untuk mencari teman buat dia ya, mungkin dalam hal ini mungkin sebuah komunitas gitu loh, atau mungkin di sini adalah
seseorang yang bisa membantu dia untuk untuk sharing kayak gitu. Nah, tapi dengan konsekuensi jangan buka hijabnya gitu loh. Dia carilah sebanyak-banyaknya yang mungkin membuat dia makin yakin atau referensi-referensi lain gitu loh. Tapi jangan buka. Tapi kalaupun seandainya dia ternyata misalkan nggak mau atau apa, Umi ya rela ekstrim nih gitu, maksudnya ekstrim demi ya memang begitulah Umi. Mungkin orang lain bisa jadi berbeda ya. Tapi kan ketika Umi menyaksikan itu buat apa Umi dalam hal ini membiayai anak sekolah, kemudian di situ mungkin bergengsi ya, mungkin universitas di Indonesia yang mewah misalkan, kita lagi kan punya rencana ke sana, misalkan Alilam taruhlah misalkan keterima di salah satu kampus bergengsi di Indonesia gitu kan ya, emang lagi kita obrolin ke situ gitu kan ya. Kemudian dengan mungkin dia mungkin punya circle yang nggak baik atau mungkin akhirnya membuat dia seperti itu gitu kan ya. Apakah membuat jadi kita mempertahankan itu dengan dia dalam kondisi seperti itu? Enggak. Kalau Umi lebih rela Cece pulang aja cari kampus yang dekat sama Umi sama Abi kayak gitu aja. Atau nggak usah kuliah itu ya? Iya, karena buat apa kalau seandainya Umi harus nggak tenang. Umi bayangin gini, ya kalau Umi ada waktu panjang untuk membersamai dia, kalau nggak ada gimana coba? Apakah di situ membuat kita jadi bisa tidur nyenyak atau mungkin di situ kita bisa berpikir normal-normal aja kalau seandainya ada anak kondisinya seperti ini? Tentunya Umi nggak akan bisa tenang gitu loh. Jadi apa yang Umi lakukan ya berarti kalau usaha tadi dia tetap kuliah, kemudian kita minta dia untuk tetap belajar sampai tetap masih mempertahankan hijabnya, nggak bisa, ya udah Umi tarik dia supaya deket sama kita, kemudian nyari kampus yang ya deket-deket aja setiap hari kita bisa bersama dia, membersamai dia, atau ya tadi ekstrim, ya nggak usah kuliah, langsung kita nikahkan saja. Tambah parah dia. Gitu lah, maksudnya itu intermezzo lah kayak gitu sih. Ya, okay. Ya. Jadi kalau ini kenapa Abi tuh nggak mau ngomong kita lagi mau ngobrolin apa? Iya. Supaya Abi tahu reaksi Umi seperti apa. Iya. Karena kalau Abi ngomong nanti pasti Umi udah siap-siap. Iya. Karena itu termasuk tadi kan ini kan mengganggu Abi beberapa hari ini ya. Terus bukan beberapa hari sih ya, baru sehari aja mengganggu Abi sih. Terus ketika Abi pikirin itu adalah termasuk salah satu yang Abi mikir juga, ternyata Umi juga sama jawabannya. Itu maksudnya kenapa Abi nggak mau ngomong ya, tadi. Karena Umi juga nonton gitu, maksudnya ngelihat, sembayangin juga di kepalanya Umi juga kayak gitu. Nah oke, kalau gitu gini maksud Abi coba sederhanain supaya teman-teman tahu ya. Jadi pertama gini, orang itu sebelum Abi bahas tentang orang, Abi bahas dulu tentang standar kebenaran. Tidak ada standar kebenaran relatif. Bahkan yang bilang bahwasannya kebenaran itu relatif, dia berusaha untuk menjadikan itu sebagai standar kebenaran juga. Artinya gini, nggak ada cerita ketika ada orang ngomong begini, ya udahlah, kita terima aja. Namanya orang tuh kan beda-beda. Nggak ada. Kebenaran tuh harus ada standarnya dan standarnya harus jelas. Dan bagi orang Muslim, ya standar apa lagi yang lebih bagus daripada standar Islam? Maka kita udah tahu, namanya nggak kerudungan, itu adalah pasti sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian dilanggar. Itu adalah sesuatu yang buruk. Dan berkerudungan adalah sesuatu yang baik. Terlepas kerudungan itu banyak yang masih jahat. Banyak yang masih judes, banyak yang masih maling, banyak yang masih maksiat, banyak yang masih nenggak bir, banyak yang masih berzina. Kan sekarang ada the Nurul's. Mungkin tahu the Nurul's? Enggak. The Nurul's itu adalah orang-orang yang di luar Nurul's. Oh iya. Jadi kerudungan tapi vape. Kerudungan tapi jingkrak-jingkrak di ini ya. Tapi tetap kerudungan itu adalah bagus. Kerudungan itu bagus dan gak kerudungan itu adalah buruk. Nah, hanya saja kita kasih tahu dulu ini hukumnya, ini standar kebenarannya. Hanya saja tidak menjadikan kita untuk tidak mau memahami orang yang belum kerudungan. Ya, Abi sering berjumpa dengan orang-orang yang gak kerudungan. Dan apakah kemudian Abi menganggap mereka rendah? Tidak. Abi sering berjumpa dengan jamaah-jamaah Abi yang mereka itu masih buka aurat. Tapi apakah itu membuat Abi itu jijik dengan mereka? Enggak sama sekali. Itu apakah membuat Abi berbeda pandangannya dengan mereka? Enggak. Semua Abi anggap adalah orang-orang yang pengen untuk jadi baik. Ketika ada orang yang enggak kerudungan, mereka mau mengkaji Islam, itu bagi Abi udah sesuatu yang sangat luar biasa. Abi appreciate dengan niat-niatan baik orang. Cuma kita harus ada standarnya. Yang baik itu apa, yang buruk itu apa. Cuma kita menghargai tetap manusianya. Nah, jadi ini harus diketahui sama orang. Berarti kalau kita berpatokan bahwasanya ini baik, ini buruk, bukan berarti kita tidak menghargai manusia. Bahkan kita tetap menghargai manusia yang bahkan belum beriman sekalipun, ya nggak sih?
Kita tetap menghargai orang-orang yang belum muslim. Kenapa? Karena kita mencintai mereka, karena itu adalah sesuatu syarat untuk dakwah. Kalau seandainya kita dakwah, kita benci sama seseorang, maka gimana dakwah kita bisa nyampe? Tapi tetap kita katakan yang baik itu beriman, yang nggak baik itu yang nggak beriman, gitu kan? Nah itu pertama kita kasih standar. Nah maka sama, kalau kita bicara tentang orang yang misalnya memutuskan untuk ngelepasin kerudung, taruhlah Cece bilang, Cece mau ngelepasin kerudung, terus dia bilang ini bukan karena apa-apa sih, nggak mungkin. Maka kita tahu kan ya, kenapa? Karena orang itu untuk cenderung pada sesuatu dia harus yakin minimal. Maka tadi Umi mengatakan bahwasanya kalau dia belum yakin atau dia ragu dengan kerudungan, lalu memilih untuk tidak kerudungan, berarti sebenarnya dia bukan ragu. Tapi dia sudah mengumpulkan cukup banyak referensi sehingga dia jadi nggak kerudungan. Paham nggak sih Dik maksudnya? Karena kalau ada orang yang nggak kerudungan, kita balik nih, ada orang nggak kerudungan terus dia bilang gini, Bismillah mulai dari sekarang aku mau kerudungan. Terus dia tulis nih, tapi bukan berarti aku akan kerudungan selamanya. Karena aku lagi belajar nih. Karena aku lagi mencari. Karena aku lagi memastikan dan meyakinkan diriku untuk kerudungan. Jadi besok-besok kalau aku buka kerudung, tolong jangan banyak harapan ke aku. Paham gak sih maksud tapi? Ini kita balik nih keadaannya. Kan kalau keadaannya ada tadi kita bicarakan itu adalah keadaan kalau Cece yang sudah kerudungan tiba-tiba buka kerudung. Sekarang kita balik nih. Ada orang yang gak kerudungan. Lalu tiba-tiba dia bilang gitu. Aku akan coba untuk kerudungan. Ya kan ya. Lalu kemudian aku akan menjalani kehidupanku ini mencoba untuk kerudungan dan jangan banyak berharap sama aku. Karena aku lagi masih mencari ini. Doain aja. Kalau seandainya pun suatu hari nanti aku lepas kerudung lagi, jangan salahin juga aku. Karena ini dalam masa pencarianku. Ini kan sama kan intinya. Apa sama intinya? Intinya adalah dia sudah mulai cenderung untuk kerudungan, cuma dia belum yakin. Nah berarti kalau ada orang yang lepas atau Cece yang lepas kerudungannya, berarti Cece itu sudah cenderung kepada nggak kerudungan, tapi belum yakin. Lebih tepatnya dia bukan ragu kerudungan, tapi dia belum yakin untuk tidak. Dia belum yakin untuk tidak kerudungan. Paham nggak sih maksud Abi? Nah di sini referensi itu bermain. Nah kalau kita sudah tahu di sini referensi bermain, contoh lah ya, kita kemarin punya teman namanya Navito, ya kan ya? Dia bilang, aku lagi coba untuk puasa nih, gitu kan ya? Artinya apa? Dia bilang aku lagi coba untuk puasa, aku lagi coba untuk sholat, tapi dia belum muslim. Artinya kan dia sudah punya kecenderungan ke situ, cuma belum yakin. Bukan dia ragu pada agamanya yang lama, bukan. Dia sudah cenderung sebenarnya. Nah, karena di sini masuk kepada referensi atau masuk kepada informasi, maka itu yang Umi jelasinnya tadi. Jadi Abi dari tadi cuma menginterpretasi omongan Umi aja. Jadi makanya kemudian Umi berkeyakinan bahwasanya pasti ada hubungannya dengan referensi yang dia dapat. Nah, kalau ada hubungan dengan referensi yang dia dapat, maka yang tindakan Umi tidak dikatakan ekstrim. Kenapa? Karena tindakan Umi adalah tindakan yang logik. Masuk akal. Kenapa? Karena kalau seandainya kan kita ajak ngobrol, kenapa kamu begini? Oh ya aku lagi mencoba mencari, aku ragu. Tapi kita udah tahu tuh cara pikirnya seperti apa tuh. Kayak tadi yang Abi udah jabarin. Akhirnya kita jadi tahu, berarti pasti ada apakah buku yang dia baca? Atau temen yang dia punya? Atau lingkungan yang dia ada? Atau film yang dia tonton? Atau apapun itu. Yang jelas pasti ada referensi nih. Maka referensi-referensi ini bisa jadi karena kita juga kurang ngasih referensi. Maka wajar Umi bilang kalau gitu pulang dulu aja deh. Ini bukan orang yang apa namanya kalau zaman sekarang tuh orang bilang bukan melanggar, orang tua yang emosional, pemaksaan, egois. Gara-gara aku nggak mau kerudungan, aku nggak boleh kuliah lagi dan segala macam. Bukan. Cuma ini logik banget karena kita pikir selama kita jadi orang tuanya, selama dia masih tergantung sama kita. Selama kita masih punya influence dan wewenang, punya otoritas untuk bisa mendidik dia, maka kita akan lakukan apapun di dalam kekuasaan kita untuk mendidik dia. Tadi sudah kita bilang bahwasanya ketika dia sudah balik, kita nggak menanggung lagi apapun kesalahan-kesalahan dia karena kita udah jelasin kepada dia, kita udah didik. Tapi ingat, bagian daripada pendidikan terhadap anak adalah ketika dia masih dalam tangan kita, kekuasaan kita adalah memilihkan perkara-perkara yang baik semaksimal mungkin. Maka kita bilang, ya udah kalau gitu Cece pulang aja dulu. Nggak usah dilanjutin dulu kuliahnya. Kenapa? Bagi kita kuliah itu penting karena kuliah itu bisa membuat dia untuk jadi punya karakter, punya skill ataupun punya pandangan yang luas. Tapi kalau kuliah itu membuat dia untuk kata Umi tadi
berkompromi dalam bidang-bidang yang Umi nggak punya kompromi, maka kuliah bagi kita nggak ada gunanya. Pulang. Nah setelah pulang Umi apa ini? Ya kan, ini kan simulasi. Diapain? Misal marah-marah pulang. Terus kita bilang gini misalnya, kita kasih tahu ya kerudung tuh baik, nggak kerudungan tuh nggak baik. Tapi bukan berarti Abi dan Umi nggak nerima kamu. Namanya Abi dan Umi di dunia adalah orang tua, ya tetap aja selama di dunia Abi dan Umi adalah orang tuamu. Kamu suka dan kamu nggak suka, kita adalah orang tuamu, gitu maksudnya. Dan selama kita masih bisa mempengaruhi atau punya influence atau punya pengaruh pada kamu, ya kita akan gunakan ini. Dan kamu pun akan sama. Ketika kamu punya keputusan, kami juga punya keputusan, gitu maksudnya. Ketika kamu mau mencari, kami juga mau untuk ngasih tahu, gitu maksudnya. Dan itu nggak ada masalah. Artinya tidak boleh. Itu pemaksaan bukan sih? Loh, justru kalau kamu sebagai orang tua tidak berusaha mengarahkan anakmu kepada sesuatu yang kamu anggap benar, itu berarti kamu ada masalah. Gitu maksud. Paham nggak sih maksud Abi? Membiarkan itu adalah masalah. Membiarkan itu tidak seharusnya. Karena bagaimanapun juga dia tetap adalah orang tua. Maka kita berusaha melakukan sesuatu tanpa kemudian memaksa dia dan kita kasih kesempatan. Betul tadi habis sepakat. Ya kalau memang kamu memang mau mencari, ya kenapa harus ngelepas kerudung? Kalau ngelepas kerudung berarti kamu udah sebenarnya udah cenderung. Yakin, udah cenderung. ke arah situ. Cuma belum yakin. Ya. Itu maksudnya. Sama seperti kalau ada orang yang mau kerudungan, awalnya dia nggak kerudungan, muslimah yang belum kerudungan tapi dia mau kerudungan. Berarti itu sudah hampir tuh. Ibarat kita bilang apa? Ya nggak apa-apa, jalani dulu aja. Gitu kan ya. Ya. Ada orang saya mau coba-coba aja masuk Islam, tapi nanti jangan berharap banyak ya. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena itu udah cenderungan. Kan kalau ada orang bilang kalau aku mau masuk Islam gimana caranya? Bisa nggak aku nyoba kerudungan? Itu udah kecenderungan. Maka kita kasih tahu dia, bisa nggak sih kalau kamu memang mau nyari kamu tetap kerudungan gitu kan ya? Kan ayo kita bantu apa yang mau kamu cari, apa yang mau kamu tahu dan segala macam. Artinya sama seperti Umi bilang tadi, kita berusaha memberitahu dia, kamu boleh ngobrol sama siapapun kalau kamu ragunya di bidang apa, ayo ngobrol. Kalau Abi, kita bukan dogma ya, sekali lagi Abi ini, kita bukan dogma, kita kasih tahu semuanya logik. Nah kalau memang kamu nggak bisa diskusi sama Abi dan Umi, kamu bisa diskusi sama yang lain untuk mengetahui keyakinanmu itu seperti apa. Nah gitu ya. Nah itu yang kita lakukan ketika di rumah. Andai pun juga batuk nih orang nih, Cece nih batuk nih. Masih nggak mau, apapun kata Umi, nggak mau. Pokoknya fix, saya udah nggak mau kerudungan. Fix, pokoknya aku nggak mau. Gimana? Nangis. Coret dari kakak nggak nih? Sebenarnya kalau Umi sih belum ngebayangin sampai ke sana ya Bia, karena memang bukan kepedean sih, tapi ya Insya Allah lah, karena emang kita kan dari anak ini sekarang itu Umi ngelihat mereka itu hal-hal kecil aja kaos kaki mereka perhatiin gitu kan ya. Tapi kalau seandainya misalkan kayak dia harus masukkan jin misalnya. Masukkan jin. Umi nggak ngerti ya kalau nggak kebayang ya, karena menurut Umi ya kalau seandainya dia misalkan masih di dalam rumah kita ya, hidup juga makan dari kita, semuanya masih kita kontrol. Kok rasanya itu masih bisa lah. Masih bisa kita itu benar-benar Masih bisa digocek. Digoyang. Iya itu hal paksaan itu menurut Umi nggak ada yang salah ya Bia. Hal paksaan misalkan Cece keluar rumah harus pakai. Mau Cece sekarang masih belum yakin ataukah Cece memang dalam hal ini sudah oke-oke saja dengan hijab gitu kan ya. Jadi bagi Umi itu selama dia masih ada di kontrol rumah kita, masih hidup di satu atap dengan kita, nggak ada kompromi. Gitu loh, untuk dan masih bisa diajak ngobrol ya. Iya, gitu. Lebih tepatnya bukan dipaksa, tapi kita akan menggunakan segala sesuatu di bawah otoritas kita. Karena kalau pemaksaan kesannya memang, kalau pemaksaan sih Abi tetap nggak setuju sih. Artinya tetap kita akan bilang kalau kamu mau keluar kamu harus pakai kerudung. Kayak misalkan kayak Ayah ya Bia. Kayak Ayah itu kan dia udah mau balik. Ya kan, terus dia kan agak-agak iseng gitu anaknya kan, jadi kalau pakai kaos kaki itu semaunya sendiri gitu kan ya. Kesannya ya kayak kayak dipaksa pakai kaos kaki, tapi ya gimana caranya dengan cara kita masing-masing tentu orang tua ya. Umi selalu bilang Ayah udah mau balik, Ayah itu terus-menerus Umi ucapin gitu loh. Kalau seandainya kita melihat dari sisi kayak ini anak belum mau, kemudian
kita ngomong terus kan ada beberapa orang kan bilang kayak dipaksa gitu kan ya. Tapi Jangan sebenarnya dipaksa. iya, tapi sebenarnya ini kan kebiasaan aja. Intinya gitu kan. gini sih, intinya nggak ada anak yang kosongan. Iya benar. Nggak ada anak yang kosongan. Iya. Kalau dia mau kerudungan atau mau nutup aurat, berarti dia udah diisi dengan itu. Iya. Kalau dia tiba-tiba memutuskan untuk ngelepas kerudungnya Hijab, atau hijabnya, berarti dia sudah diisi dengan yang Diisi, lain, benar. bukan kosongan. Iya. Jadi jangan nganggap gini, kalau ada orang yang nggak sholat tuh kosongan, nggak. Ada orang yang nggak kerudungan tuh kosongan, nggak. Kalau ada orang yang nggak taat sama Allah tuh kosongan, nggak ada yang kosongan. Iya. Kalau Pasti seolah-olah ada yang kalau masuk, kosongan, ya pasti ada yang masuk. Kalau seolah-olah itu adalah kosongan, seolah-olah nggak salah dong. Gitu kan ya, dia cuma berusaha untuk kosong aja gitu, maksudnya nggak gitu, nggak ada yang kosongan. Yang ada adalah setiap perbuatan tuh dipengaruhi oleh pemahaman. Nah, permasalahan adalah pemahaman apa yang kita tanamkan. Demikian pembahasan mengenai pandangan Kumaila Hakimah, serta penjelasan dari Ustadz Felix Yau tentang hijab dalam Islam. Topik ini mengingatkan kita bahwa dalam memahami ajaran agama, kita perlu merujuk pada sumber yang tepat, serta penjelasan yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, santun, dan saling menghargai. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan tujuan berhijab dalam Islam. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan konten edukatif dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap berpikir kritis, dan tetap menjaga adab dalam setiap perbedaan.